Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Agung Satrio akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu jaringan bawah laut, sistem jaringan bawah laut. Mari kita langsung saja saksikan bersama-sama. Ya, itu kelompok-kelompok saya bisa dilihat sendiri teman-teman saya dalam membuat ini. Langsung saja, apa sih pengertian dari sistem jaringan bawah laut? Pengertian kabel laut atau sistem jaringan bawah laut. Itu dia bisa dilihat, yaitu kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Kabel yang digunakan adalah kabel fiber optik karena begitu cepat dalam mengirim data. Ya. Jadi apa sih sistem jaringan bawah laut ini? Yaitu yang dimaksud itu adalah sebuah kabel, ya. Sebuah kabel yang sangat panjang sekali, ya. Sistem jaringan bawah laut ini kabel, ya. Walaupun namanya jaringan tapi bukan berbentuk jaring tapi berbentuk kabel. Karena kabel ini menyebar luas di seluruh negara, di seluruh dunia, maka disebut jaringan itu tadi, ya. Itulah kabel, berupa kabel, ya. Kabel untuk menghubungkan telekomunikasi, bisa dilihat kabel untuk menghubungkan telekomunikasi, ya. Maksudnya gimana, ya? Kabel untuk menghubungkan telekomunikasi, data, ya. Data yang kabel ini berisi data, bukan sebuah listrik, bukan kabel listrik atau kabel yang lain. Ini adalah kabel telekomunikasi yang berisi data antar negara-negara, ya. Jadi jangkauan dari kabel bawah laut atau sistem jaringan bawah laut ini sangat luas sekali. Bahkan jangkauannya adalah antar negara, bukan hanya antar daerah atau antar pulau, tapi sudah antar negara, sangat luas sekali. Itu adalah tentang sistem jaringan bawah laut. Dan kabel ini yang digunakan dalam jaringan bawah laut ini bukan kabel sembarang kabel, bukan kabel tembaga, kabel besi atau kabel apa, yaitu kabel fiber optik, ya. Mungkin teman-teman sendiri sudah tahu apa itu fiber optik, ya. Kabel serat cahaya, kabel serat cahaya. Jadi kabel yang itu isinya berupa sebuah cermin atau kaca yang nanti mengirimkan data berupa cahaya. Transmisi datanya itu berupa cahaya. Jadi itu sangat cepat sekali dan sangat efektif. Maka itu digunakan untuk kabel laut ini atau jaringan bawah laut ini. Itu sekilas tentang pengertian sistem jaringan bawah laut. Next, yaitu selanjutnya tentang sejarah perkembangan. Bagaimana sih awal mula sampai akhirnya perkembangan sistem jaringan bawah laut ini? Yang pertama, tahun 1860, ini bahkan sangat lama sekali, masih di tahun 18 ribuan. Di tahun 1850 sistem jaringan bawah laut ini mulai ditemukan atau mulai digunakan, dan pada waktu itu digunakan untuk telegram, ya. Kalau teman-teman ada yang tahu telegram itu kayak kalau zaman sekarang mungkin SMS lah, kalau zaman dulu itu ya jenis SMS tapi itu menggunakan telepon dan nanti memang keluar bentuk fisik seperti surat itu, tapi itu dikirimnya melalui transmisi data dari kabel laut itu sendiri, jaringan. Itu pada tahun 1850-an. Lanjut di tahun berapa itu, 1929. Di tahun 1929 ini kabel fiber optik atau sistem jaringan bawah laut ini mulai kehilangan popularitasnya, mulai nggak zaman pada waktu itu. Karena pada waktu itu awal-awalnya ditemukan yang namanya sinyal radio atau gelombang radio dan satelit. Jadi pada waktu itu populer pengiriman data itu semua lewat gelombang radio, lewat satelit, ya. Kalau sekarang apa ya, menara itulah, menara sinyal itu. Pada waktu itu sangat populer itu. Jadi kabel fiber optik atau kabel jaringan bawah laut ini mulai tidak populer pada 1929. Lanjut lagi di
tahun 1980 sudah jauh sekali itu jaraknya. Kabel bawah laut, sistem jaringan bawah laut ini kembali lagi mendapat popularitas. Ya, kenapa demikian? Ya karena sudah mulai terbukti lagi bahwasanya itu lebih efisien, lebih fungsional dalam pengiriman transmisi data daripada menggunakan gelombang radio atau satelit. Selain itu lebih apa ya? Pokoknya ini lebih fungsionalnya lebih ke condong yang fiber optik itu tadi. Itu mulai bangkit lagi di tahun 1980. Dan yang terakhir ada akhir 2016 atau bahkan sampai sekarang 99% lalu lintas internet di dunia itu ditopang label laut ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft dan lain sebagainya itu mereka punya kabel laut sendiri, jaringan kabel laut sendiri, karena ya memang itu tadi dia sangat efisien sekali dalam pengiriman data. Sekarang strukturnya gimana sih sebenarnya kabel laut itu, bentuknya seperti apa, komponennya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama ya. Ini dia bisa dilihat pada gambar ya, itu ada istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris ya, kita pahami sekilas-sekilas saja karena ya memang sangat sulit itu istilahnya, bahkan untuk dibaca saja sangat sulit ya. Jadi yang intinya yang di dalamnya itu, yang paling di dalam sendiri, inti dari kabel itu ya adalah itu optical fiber, itu fiber optik itu yang berupa cermin atau kaca yang mengirimkan data, transmisi datanya melalui cahaya. Ada lagi lapisan jelly yang setelah itu ada jelly agar tidak ada guncangan kuat itu, nanti bisa merusak yang ada di dalam. Ada copper or aluminium tube, ada polikarbonat, ada aluminium water barrier, ada barrier waternya pelindung dari air, masih ada polikarbonat, ada aluminium juga. Jadi banyak lapisan ini untuk apa? Yaitu tadi melindungi pusatnya atau intinya dari fiber optik itu sendiri, karena ya kita tahu bahwa kondisi di bawah laut, di dasar laut itu sangat ekstrim sekali, sangat ekstrim. Jadi harus ada perlindungan yang sangat berlapis-lapis. Jadi itu lapis-lapisannya seperti itu. Di atasnya lagi ada seperti serat itu gambarnya, bulat-bulat itu adalah ya kabel stainless biasa, seperti kabel yang kita lihat itu kabel, tapi itu bentuknya besar ya, itu seperti kabel biasa. Ada mylar tape, ada polyten. Jadi di luar itu juga masih ada 2 lapisan lagi yang melindungi. Jadi benar-benar terjaga, terlindungi. Jadi fiber optiknya benar-benar terlindungi, tidak bisa dirusak oleh keadaan-keadaan ekstrim yang ada di bawah laut. Itu strukturnya. Lanjut, sekarang instalasi. Bagaimana instalasi atau pemasangan kabel di bawah laut ya. Mungkin kalau kita berpikir itu sangat laut itu padahal sangat dalam sekali ya, kadung jeru ya, sangat dalam sekali. Itu dipasang kabel di dasar laut. Bagaimana sih cara pemasangannya? Ya ini perlu kita telisik lagi, kita ketahui bersama-sama. Bisa dilihat pada gambar itu. Ya. Jadi ada dua mesin ya, ada 2 mesin. Yang pertama kapalnya sendiri yang mengangkut kabel itu, terus ada hydrojet kabel, burial mesin itu yang ada di bawah itu yang warna putih itu. Jadi ada kapal yang berjalan di atas itu menarik mesin yang di bawah itu berjalan di dasar laut ya. Jadi kabelnya itu di atas ya, di kapal, nanti gulungan itu semakin lama semakin habis. Nah itu yang masang kabel di dasar laut itu mesin yang ada di bawah itu, mesin yang hydrojet kabel itu yang memasang di bawah itu. Jadi secara otomatis dipasang. Nah ini kapalnya juga berjalan nggak terlalu cepat, mungkin perlahan-lahan, juga menarik mesin yang di bawah sambil mengeluarkan kabel-kabel, maka itu akan otomatis terpasang ya. Jadi bukan secara manual dipasang oleh manusia menyelam terus dipaku satu-satu, itu enggak, ada mesin instalasinya sendiri. Itu tadi sekilas tentang
sistem jaringan bawah laut mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami bersama-sama. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi-materi yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.